Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, ini Ustadz kembali membuat video untuk menjelaskan ya. Kita jawab bersama aja nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke, baik, kita perhatikan satu persatu. Untuk nomor 6, diagram batang ini menunjukkan hasil panen gabah di suatu daerah. Ya, ini dalam bentuk kuintal ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, yang A, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dengan melengkapi titik-titik berikut. Ini tabelnya sudah ada. Ini Ustaz juga sudah jawab kalau yang ini. Nah, tahun 2011 itu adalah 15 kuintal ya. 15 kuintal. 2012 ada 20, 2013 ada 10, 2014 ada 20. Ini kalau kita lihat ya, sama 2012 dan 2014 itu sama-sama 20 kuintal hasil panennya. Kemudian 2015 45. Nah, ini yang paling banyak ya. Ya, itu untuk yang A. Kemudian yang B, pada tahun berapa hasil panen sebanyak 20 kuintal. Nah, kita tinggal lihat aja ya, yang 20 kuintal itu ternyata ada 2 tahun. Tahun 2012 dan 2014. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Diagram berikut menunjukkan olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD. Kita lihat langsung ya, karena ini sudah ada datanya. Kita lihat pertanyaan pertama. Olahraga apakah yang digemari siswa? Nah, ini kan pertanyaannya yang digemari siswa, berarti ini semua ya. Sepak bola, basket, bulu tangkis, renang, futsal, pencaksilat. Ini adalah olahraga yang digemari siswa. Kemudian pertanyaan yang B, berapa banyak siswa yang gemar pencaksilat? Ya, tinggal lihat ya, yang gemar pencaksilat berarti ada 3 orang. Kemudian yang C, berapa banyak siswa di kelas tersebut? Ya, kalau jumlah siswanya ya kita tinggal hitung ini. 10, 17, 21, 27, 30 siswa. Oke, jadi jawaban yang C adalah 30 siswa. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita lihat ya, kalau ini harus siap-siap hitung. Diagram berikut menunjukkan warna favorit siswa kelas 5. Nah, ini anggaplah 5A atau 5B ya. Yang pertanyaan A, warna apakah yang paling disukai siswa? Kita tinggal lihat ya, yang paling besar ternyata warna merah itu sebanyak 115%. Ya, kalau kita lihat dari bagian ini juga yang paling besar. Jadi warna merah ya, 115%. Warna apakah yang paling disukai siswa sama banyaknya? Nah, kita tinggal melihat yang sama banyak kan di sini sama-sama 50% ya. Berarti warna hijau dan warna ungu. Ya. Jika jumlah siswa 360, maka tentukan banyak siswa yang suka warna ungu. Nah, 50% dari 360. Oke, satu lingkaran penuh, masih ingat kan? Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Jadi berarti setiap satu orang itu 1%. Karena di sini jumlah anaknya juga 360. Nah, berarti yang warna ungu ya 50 anak gitu ya. 50 anak. Caranya kita 50 dari ya 360 dikali 360. Ini jumlah anak. Jumlah anak 360. Kalau 50 ini kan 50% dari 360%.
karena satu lingkaran penuh itu juga 360%. Kalau ini jumlah anaknya ya. Jadi 50 dibagi 360 dikali 360. Kita hitung berapa? Ya, ini sama dengan 50. Berarti 50 anak ya. Ya, jadi jawaban yang C itu adalah 50 anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak siswa yang suka warna biru? Nah, kalau 1% itu adalah satu siswa, berarti yang suka warna biru ini kita tinggal mengurang 360 dikurang. Kurang berapa ini? Kita jumlahkan ini ya, 115 tambah 50 tambah 50 berarti 215. 275 ya, dikurangi ya. Berarti 360 dikurang 275. Oke, karena ini 10 kurang 5 5. Kemudian di sini kan tinggal 5 tuh, berarti ambil di sini jadi 15. 15 kurang 7 8. Ya, berarti 85 siswa. Ya, jadi jawaban D, berapa banyak siswa yang suka warna biru, berarti 85 siswa. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Diagram berikut menunjukkan minuman yang disukai siswa SD. Oke, yang pertama, berapa persen siswa yang suka kopi? Nah, suka kopi ini 40, 15, 65, 80. Berarti 100 kurang 80 ya, berarti 20%. Jadi yang menyukai warna kopi itu adalah 20% ya. Oke, kemudian jika jumlah siswa SD adalah 300 anak, maka berapa anak yang suka teh? Nah, 15% dari 360 berapa? 300 ya, 300. Oke, kita hitung ya. Oke, kita hitung sama seperti yang tadi ya, berarti 15% dari 100% dikali jumlah anak 300. Nah, coba dihitung. Ya, ini bisa dikali 15 kali 300 terus dibagi 100 ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 45 ya. Jadi 45 anak. Ya. Jadi jawabannya yang teh ini adalah 45 anak. Nanti kalau soleh-soleha mau menghitung berapa yang air putih, kemudian susu, ya tinggal dihitung ya. Kalau misalnya air putih, mau tahu jumlah siswanya berarti 25 per 100 dikali jumlah anak, dikali 300 ya. Oke, kita lanjut. Berapa banyak siswa yang suka air putih? Nah iya, tinggal 25 per 100. Oke, kita hitung 25 per 100 dikali 300. Berapa itu? Hasilnya 75 ya. Jadi yang suka air putih ternyata 75 anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, minuman apakah yang paling disukai anak? Kalau kita lihat ya, ini kan bisa langsung dilihat. Mana leh? Ya, ini yang paling banyak berarti susu. Yang paling digemari siswa itu adalah susu ya. Itu 40%. 40% ini berapa anak? Sama ya hitungannya, jadi 40 per 100 dikali 300. Kalau mau tahu jumlahnya ya, jumlah anak berarti 40 dibagi 100 dikali 300. Ternyata 120 siswa. Nah, paling banyak kan? Ya itu ya jawabannya.
120 siswa atau 40%. Berarti jawaban yang D itu susu. Ya, kita lanjut ke nomor 10 ya. Di sini ada data banyak ternak di suatu desa disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Kalau Ustadz perhatikan, diketahui jumlah ternak adalah 1440 ekor. Oke, kita lihat ya, 1440 ekor. Ini jumlahnya kan 1440 ekor. Kalau kita lihat diagramnya ini, unggas kambing itu sebanding dengan kerbau sapi. Jadi kita bagi dua dulu ya. 1440 dibagi 2 itu hasilnya kan 720 ya. 720. Nah, kalau kita lihat derajatnya ini kan siku-siku semua. Jadi 90-90, artinya ini sama besar. Jumlah unggas dan kambing itu sama-sama besar. Jadi 720 kita bagi 2. Kita bagi 2 lagi, berarti 360. Nah, ternyata kambing itu 360, unggas juga 360 ya. Karena di sini 90 derajat. Nah, kerbau ini 30 derajat. Sudut apa yo yang 30 derajat? Ya, tepat sekali, sudut lancip ya. Jadi Ustadz rincikan begini ya. Unggas ditambah kambing sama dengan 720 ya. Berarti unggas 360 tambah kambing 360 ya. Oke. Kemudian sapi kerbau ini kan juga 720 ya. Sapi kerbau sama dengan 720. Tetapi bagian sapi ini jauh lebih besar ketimbang kerbau. Jadi kerbau ini ternyata 30 derajat saja ya banyaknya. 30 derajat. Nah, berarti ini kalau 30 derajat, ini 90 kan 360 jumlahnya. Berarti kalau 360 dibagi 3. Nah, berarti 120. Jadi kerbau ini ternyata jumlahnya 120. Ya, jadi 120 ya kerbaunya. Berarti sapinya sisa berapa? Dari 720 dikurang 120 berapa? Jadi 600. Ternyata sapi ini jumlahnya 600. Nah, ternak apa yang paling banyak dimiliki warga? Jadi sebentar ya. Berapa ekor jumlah unggas? Nah, tadi sudah dijawab ya, 360 ekor. Kemudian berapa ekor jumlah sapi? Nah, 600. Sapinya 600. Ternak apa yang paling banyak dimiliki warga desa tersebut? Ya sapi, yaitu 600 ekor. Tentukan perbandingan jumlah unggas dan kerbau. Nah, kalau kita lihat ya, berarti ini kan 1:3 atau 360 berbanding 120. Kalau kalian ingat penyederhanaan pecahan biasa ini kalau berarti 1/3 kan, kerbau per unggas, berarti karena kerbaunya 120, kemudian unggasnya 360 ya, ini kalau kita sederhanakan berarti 1/3 seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti kalau belum jelas
dipelajari lagi ya sebelum kita pengambilan nilai untuk nilai akhir, karena kita sekarang online pengambilan nilainya ya. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.